Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru. Saya Dian Anggraini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Pandanwangi 5 Kota Malang dengan fasilitator Ibu Hindun Umi Hamidah dan pengajar praktik Ibu Pipit Puji Astuti. Di video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 3.1 yang berjudul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Kasus atau dilema etika yang saya ambil sebagai pembahasan pada aksi nyata ini yaitu sebagai berikut. Raka adalah salah satu siswa kelas 3 yang berkelakuan kurang baik karena sering tidak masuk sekolah tanpa pemberitahuan dan tidak pernah mengerjakan tugas-tugas belajar. Akibatnya, nilai-nilai yang didapatkan selalu dibawa ke tuntasan belajar. Selain itu, sehari-hari di sekolah, Raka tidak mampu menulis dan membaca dengan baik. Sebagai wali kelas, saya sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan dan melakukan pemanggilan orang tua. Namun, hal ini tidak membuat Raka berubah sehingga sesuai dengan kriteria kenaikan kelas, Raka seharusnya tidak naik ke kelas selanjutnya. Ketika mendekati kenaikan kelas, saya melakukan pemanggilan orang tua kembali untuk mengomunikasikan hal tersebut. Namun, orang tua memohon agar Raka bisa diberikan kesempatan untuk naik ke kelas seperti teman-teman lainnya. Orang tua menyampaikan kepada saya bahwa sehari-hari Raka hanya tinggal dengan ibu dan adiknya. Jarak antara rumah dengan sekolah yang cukup jauh serta kesibukan ibu Raka bekerja sebagai buruh pabrik menyebabkan ibu Raka tidak mampu mengantarkan ke sekolah setiap hari, sehingga Raka terpaksa tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya menjaga adiknya yang masih kecil. Selain itu, ibu Raka merasa tidak punya banyak waktu untuk membimbing Raka membaca dan menulis, sehingga Raka tidak pernah mengerjakan tugas-tugas belajar yang saya berikan. Di satu sisi saya merasa kasihan dengan keadaan keluarga Raka, namun di sisi lain saya berpikir bahwa peraturan harus ditaati agar di masa mendatang tidak terulang masalah yang sama. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk pengambilan keputusan dalam membantu menyelesaikan masalah yang dialami siswa. Tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan aksi nyata ini adalah pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Paradigma pengambilan keputusan dalam kasus ini adalah keadilan melawan rasa kasihan. Prinsip pengambilan keputusan dalam kasus ini adalah care-based thinking atau berpikir berbasis kepedulian. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan dari kasus ini adalah: yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan. Dalam kasus ini, nilai-nilai yang bertentangan adalah nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Langkah kedua adalah menentukan siapa saja yang terlibat. Dalam kasus ini, yang terlibat adalah guru, siswa, orang tua, dan kepala sekolah. Langkah ketiga yaitu mengumpulkan fakta-fakta. Fakta yang pertama yaitu Raka sering tidak masuk sekolah tanpa pemberitahuan atau tanpa memberikan keterangan. Kedua, Raka tidak pernah mengerjakan tugas-tugas belajar yang saya berikan. Yang ketiga, nilai yang didapatkan oleh Raka selalu dibawa ke tuntasan belajar. Keempat, alasan Raka tidak masuk sekolah adalah karena kesulitan ekonomi orang tua. Fakta yang kelima yaitu orang tua memohon agar Raka bisa naik ke kelas selanjutnya dan bersedia membimbing Raka agar di kelas selanjutnya Raka menjadi lebih baik. Langkah selanjutnya adalah pengujian benar atau salah. Yang pertama, secara uji legal tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus ini. Secara uji regulasi, ada pelanggaran jika guru memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Raka. Secara uji intuisi, adalah benar jika guru mengikuti peraturan. Namun, juga benar jika memberikan kesempatan kepada siswa demi menyelamatkan masa depan siswa.
Secara uji publikasi, ada rasa tidak nyaman yang saya rasakan jika keputusan saya dipublikasikan. Secara uji panutan, maka panutan saya akan memberikan kesempatan kepada Raka untuk naik kelas karena alasan kasihan dan menyelamatkan masa depan anak. Selanjutnya adalah pengujian paradigma benar melawan benar. Dalam kasus ini, paradigma yang terjadi adalah keadilan melawan rasa kasihan. Secara prinsip resolusi, keputusan yang saya ambil adalah berpikir berbasis kepedulian atau care-based thinking. Berdasarkan investigasi opsi trilema, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki kesalahannya dengan catatan bahwa orang tua bersedia membantu memberikan bimbingan di rumah, dan di kelas selanjutnya siswa akan dipantau oleh kesiswaan dan wali kelas selanjutnya. Berdasarkan langkah-langkah yang telah saya lakukan, maka saya memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Raka untuk naik ke kelas selanjutnya dengan catatan orang tua bersedia membimbing Raka di rumah agar ada perkembangan yang lebih baik serta pengawasan dan bimbingan dari wali kelas. Setelah mengambil keputusan untuk memberikan kesempatan kepada Raka agar terus bersekolah, maka dalam kasus ini saya dapat mengambil pelajaran bahwa setiap keputusan pasti akan ada nya. Namun memberikan kesempatan kepada murid untuk tetap bersekolah adalah keputusan yang bernilai kebajikan dan berpihak pada murid. Ibu dan Bapak Guru, demikianlah aksi nyata modul 3.1 yang berjudul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.